Sejarah Islam dari wahyu hingga peradaban global. Sejarah Islam adalah narasi yang luar biasa tentang iman, kepemimpinan, ilmu pengetahuan, dan budaya yang telah membentuk peradaban dunia. Dimulai dari sebuah wahyu tunggal di gurun pasir Arab, hingga menjadi kekuatan global. Islam telah melalui berbagai fase yang menarik. Awal mula Islam. Sejarah Islam bermula pada abad ke-7 Masehi di semenanjung Arab. Nabi Muhammad SAW beliau lahir di Mekah pada tahun 570 Masehi. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Wahyu-wahyu ini terus turun selama 23 tahun, membentuk Al-Quran, kitab suci umat Islam. Ajaran Nabi Muhammad menekankan tauhid, keadilan sosial, dan moralitas. Awalnya, dakwah beliau di Mekah menemui banyak rintangan dan penolakan dari kaum Quraisy. Hijrah ke Madinah. Karena penindasan yang meningkat, Nabi Muhammad dan para pengikutnya hijrah dari Mekah ke Yatsrib, yang kemudian dikenal sebagai Madinah. Pada tahun 622 Masehi, peristiwa ini, yang dikenal sebagai hijrah, menandai dimulainya kalender Islam, dan merupakan titik balik penting dalam sejarah Islam. Di Madinah, Nabi Muhammad mendirikan negara Islam pertama, menyatukan berbagai suku, dan meletakkan dasar bagi komunitas Muslim yang kuat. Perang-perang awal. Selama di Madinah, umat Islam terlibat dalam beberapa pertempuran melawan kaum Quraisy Mekah, seperti Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq. Meskipun menghadapi tantangan, umat Islam terus tumbuh dan menguat. Penaklukan Mekah. Setelah serangkaian peristiwa, Nabi Muhammad dan pasukannya berhasil menaklukkan Mekah tanpa pertumpahan darah pada tahun 630 Masehi. Ini adalah kemenangan besar yang menandai dominasi Islam di semenanjung Arab. Wafatnya Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi di Madinah, meninggalkan warisan yang abadi berupa Al-Quran dan Sunnah. Periode pertengahan Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh para khalifah. Periode ini ditandai dengan ekspansi wilayah yang pesat, perkembangan ilmu pengetahuan, dan kemunculan berbagai dinasti. Khulafaur Rashidin. 4 khalifah pertama yang memimpin umat Islam dikenal sebagai Khulafaur Rashidin. Mereka dipilih berdasarkan musyawarah dan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat Nabi, beliau berhasil memadamkan pemberontakan suku-suku yang murtad dan memulai kodifikasi Al-Quran. Umar bin Khattab, di bawah kepemimpinan Umar, kekhalifahan Islam meluas secara dramatis ke Suriah, Mesir, dan sebagian Persia. Beliau dikenal karena keadilan dan sistem administrasinya yang inovatif. Utsman bin Affan melanjutkan ekspansi Islam dan dikenal karena standarisasi mushaf Al-Quran. Masa pemerintahannya diwarnai oleh beberapa gejolak politik. Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Nabi Muhammad SAW, masa pemerintahannya diwarnai konflik internal, yang pada akhirnya menyebabkan perpecahan antara Sunni dan Syiah. Kekhalifahan dan dinasti besar setelah Khulafaur Rashidin. Kepemimpinan beralih ke sistem monarki dinasti. Dinasti Umayyah, berpusat di Damaskus. Dinasti ini melanjutkan ekspansi Islam hingga ke Spanyol di barat dan Asia Tengah di timur. Mereka membangun administrasi yang kuat dan arsitektur yang megah, namun juga menghadapi kritik karena dianggap terlalu mengedepankan suku Arab. Dinasti Abbasiyah menggantikan Umayyah dan memindahkan pusat kekuasaan ke Baghdad. Periode Abbasiyah sering disebut sebagai zaman keemasan Islam. Ini adalah masa keilmuan, seni, dan budaya yang luar biasa. Perkembangan ilmu pengetahuan, Baghdad menjadi pusat pembelajaran dunia. Ilmuwan Muslim menerjemahkan karya-karya Yunani dan Persia, mengembangkan matematika, kedokteran, astronomi, filsafat, dan banyak lagi. Tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Ibnu Rushd, dan Al-Biruni adalah beberapa contoh dari banyak pemikir brilian. Perkembangan tasawuf, ajaran sufisme yang menekankan dimensi spiritual dan mistik Islam, juga berkembang pesat pada masa ini. Dinasti-dinasti lain, seiring waktu, kekhalifahan Abbasiyah melemah, dan banyak dinasti regional yang kuat muncul, seperti Fatimiyah di Mesir, Seljuk di Persia, dan Mamluk di Mesir dan Suriah. Para imam dan tokoh penting selama periode ini, berbagai ulama dan pemikir besar muncul dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran dan hukum Islam. Para imam mazhab fikih, Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, yang menekankan penggunaan penalaran dalam hukum Islam. Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, yang berpusat pada tradisi penduduk Madinah dan hadis Nabi. Imam Syafi'i, yang mencoba menyatukan penalaran dan tradisi. Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali, yang sangat menekankan pada Al-Quran dan Sunnah. Para imam hadis, Imam Bukhari, penyusun Syahih Bukhari,
salah satu koleksi hadis paling otentik. Imam Muslim, penyusun Sahih Muslim, juga merupakan koleksi hadis yang sangat dihormati. Dan para imam hadis lainnya seperti Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah, para tabi'in dan tabiut tabi'in, generasi setelah sahabat Nabi, yang menerima ajaran langsung dari para sahabat. Mereka adalah jembatan penting dalam transmisi ilmu pengetahuan Islam. Tabi'in, generasi Muslim yang bertemu dengan sahabat Nabi dan meninggal dalam keadaan Muslim. Contohnya adalah Sa'id bin Al-Musayyab, Urwah bin Az-Zubair, dan Hasan Al-Bashri. Tabi'at, generasi setelah tabi'in, yang bertemu dengan tabi'in dan meninggal dalam keadaan Muslim. Mereka melanjutkan estafet keilmuan dan keislaman. Islam di era modern. Periode modern Islam ditandai dengan tantangan baru, kebangkitan kembali, dan adaptasi terhadap dunia yang berubah. Kemunduran dan kolonialisme. Sejak abad ke-18, banyak kekuatan Muslim mulai mengalami kemunduran relatif dibandingkan dengan kekuatan Eropa yang bangkit. Ini puncaknya dengan kolonialisme yang melanda sebagian besar dunia Muslim. Kekhalifahan Utsmaniyah yang bertahan selama berabad-abad akhirnya runtuh setelah Perang Dunia I pada tahun 1924, mengakhiri era kekhalifahan formal. Gerakan reformasi dan kebangkitan. Menanggapi kemunduran ini, muncul berbagai gerakan reformasi dan kebangkitan. Islam yang berusaha memperbarui pemikiran dan praktik Islam. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, dan Sayyid Ahmad Khan menyerukan untuk kembali kepada ajaran Islam yang murni, mengadopsi ilmu pengetahuan modern, dan memperkuat identitas Muslim, nasionalisme dan kemerdekaan. Setelah Perang Dunia II, banyak negara Muslim meraih kemerdekaan dari penjajahan. Ini memunculkan negara-negara bangsa Muslim yang baru, masing-masing dengan tantangan dan aspirasinya sendiri. Islam kontemporer. Saat ini, Islam adalah agama terbesar kedua di dunia dengan lebih dari 1,8 miliar pengikut. Umat Islam menghadapi berbagai isu, termasuk modernisasi, globalisasi, ekstremisme, dan tantangan untuk mempertahankan nilai-nilai Islam dalam masyarakat yang kompleks. Keragaman umat Islam. Umat Islam sangat beragam secara budaya, etnis, dan geografis. Dengan berbagai mazhab, tradisi, dan interpretasi, peran Islam di dunia global. Islam terus memainkan peran penting dalam politik, sosial, dan budaya global, baik melalui organisasi internasional, gerakan sosial, maupun kontribusi individu. Sejarah Islam adalah bukti ketahanan, adaptasi, dan vitalitas sebuah peradaban yang berakar kuat pada wahyu ilahi dan dibimbing oleh warisan para nabi, khalifah, ulama, dan umatnya. Ini adalah sejarah yang terus berkembang dan membentuk masa depan. Demikianlah perjalanan panjang sejarah Islam. Sebuah narasi yang tak hanya mencatat rentetan peristiwa, namun juga merefleksikan ketahanan, adaptasi, dan vitalitas sebuah peradaban dari wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW, kemudian melalui kepemimpinan visioner para Khulafaur Rasyidin, hingga puncak kejayaan intelektual di era Abbasiyah yang melahirkan para imam dan ilmuwan brilian. Islam telah membuktikan dirinya sebagai kekuatan transformatif. Meskipun menghadapi tantangan kolonialisme dan pergolakan modern, semangat pembaruan dan komitmen terhadap nilai-nilai inti Islam terus mendorong umatnya untuk beradaptasi dan berkontribusi pada kemajuan global. Sejarah ini adalah cerminan dari sebuah peradaban yang senantiasa bergerak, berdialog dengan zaman, dan terus membentuk masa depan dunia. Nah, bagaimana menurut kalian? Mudah-mudahan penjelasan ini bisa membantu kita lebih memahami sejarah Islam dengan lebih baik, dan mohon maaf kalau ada informasi yang kurang tepat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.